Halo, apa kabarnya mas-mas mbak-mbak adek kakak om tante bokde pade kakek nenek perawan janda juga para jomblo yang ada di planet bumi ini? Semoga sehat selalu amin. Ini adalah film yang menyeramkan, penuh misteri dan teror mengerikan Ghostland, atau dikenal juga sebagai Incident in a Ghostland, adalah sebuah film horor karya sineas Prancis Pascal Laugier, mengisahkan kejadian menyeramkan yang dialami keluarga seorang wanita yang mewarisi rumah mendiang bibinya. Kejadian menyeramkan terjadi kepada sebuah keluarga kecil yang menuju suatu kota antah berantah. Vera, Beth dan ibunya, harus berjuang mati-matian dari dua manusia iblis yang mengejarnya. Sebuah kisah kasih yang menyedihkan dan menyeramkan bagi kedua kakak beradik ini, yang berjuang demi kelangsungan hidup mereka. Dan langsung saja kita ke alur ceritanya. Cerita kedua gadis ini adalah kakak beradik. Bibi mereka meninggal beberapa waktu lalu. Ibu dan kakak beradik ini pergi untuk menghadiri acara pemakaman bibi. Kemudian mereka bertemu dengan truk yang tua. Supir menyapa mereka dengan hangat. Adiknya Beth membalas dengan sopan. Tapi kakaknya agak kasar. Dia memberikan salam fucek. Malamnya mereka sampai di rumah bibi. Tapi ada hal yang aneh, banyak sekali boneka mainan. Si ibu menelepon untuk menanyakan sesuatu, tapi di setiap film horor sinyalnya pasti jelek. Saat dia lagi sibuk menelepon, pria besar keluar dari kamar dan langsung men-smackdown si ibu. Mendengar suara gaduh kakak beradik bergegas untuk memeriksa. Tapi sial mereka malah ditangkap pria besar itu. Seorang wanita berbaju hitam muncul tiba-tiba sambil memberikan salam fucek. Pria besar itu mengangkat adik Beth, kemudian menciumnya. Bau badan Beth sedikit kecut jadi dia lempar begitu saja. Kemudian dia mengangkat sang kakak Vera, seperti biasanya akan dicium dulu. Lumayan wangi. Akhirnya Vera ditarik ke dalam kamar. Beth sangat ketakutan tanpa memikirkan kakaknya, dia langsung kabur. Sampailah dia ke pintu keluar, tapi pintunya terkunci. Wanita berpakaian hitam memukulnya hingga terjatuh, kemudian menyuruhnya kembali ke dalam. Beth yang ketakutan pun mengikutinya. Saat itu ibunya muncul dan menyerang wanita itu. Peribahasa berkata wanita biasanya lemah tapi bisa menjadi ibu yang kuat melihat anaknya dalam bahaya. Kasih sayang ibu bisa memberikan kekuatan yang besar. Setelah bertarung wanita berpakaian hitam dikalahkan ibu Beth. Dari bawah tanah terdengar suara minta tolong. Vera dengan tubuhnya yang terluka, ibunya segera turun ke bawah kemudian dia memegang pria besar itu dengan erat kemudian terus menusuk dengan pisau. Di dalam perlindungan ibunya kedua putri akhirnya selamat. Sekejap mata peristiwa sudah lewat beberapa tahun, mengadaptasi pengalaman aslinya menjadi novel Incident in a Ghostland. Bukunya Beth sangat laris manis. Dia pun menjadi penulis terkenal. Semua ini memberitahu kita hal ini tidaklah segampang itu. Malam itu Beth mendapatkan panggilan dari kakaknya. Kakaknya masih tinggal di villa bibi itu bersama ibunya. Di dalam telepon kakaknya ngomong gak jelas. "Halo, Beth, mohon kamu harus kembali, cepat balik." Telepon terputus, dia ingin telepon balik tapi tidak bisa masuk. Setelah itu ia memutuskan untuk kembali ke villa itu. Saat sampai di villa dia melihat ibunya. Setelah lama tidak ketemu mereka berpelukan dengan erat dan memberitahu ibunya terkait telepon dari kakaknya kemarin. Ibunya berkata setelah kejadian tahun itu kelakuan kakaknya mulai kurang waras. Ia mengurung diri di kamar bawah tanah dan dia juga melukai diri sendiri. Beth yang melihat kakaknya merasa sangat sedih. Hari itu di depan rumah seperti melihat truk mainan itu lagi, tiba-tiba saja ibunya membawa satu kereta boneka dari dalam hutan. Melihat ibunya yang berkelakuan sedikit aneh, Beth tidak berpikir panjang. Sampai malam hari terdengar suara di lantai atas, ia sangat terkejut melihat kakaknya diikat di tempat tidur, kakaknya juga berdandan bagaikan boneka. Beth mengira kakaknya mulai sakit. Ia segera mencari ibunya namun saat dia keluar rumah pintunya tiba-tiba terkunci. Dari dalam terdengar suara kesakitan. Dari lubang kunci dia melihat bayangan seseorang. Beth terkejut hingga terjatuh di atas lantai. Kakaknya tiba-tiba keluar dari kamar yang lebih aneh, dia seperti dipukul oleh orang yang tidak kelihatan. "Lepaskan saya."
dasar wedus babi ngepet buaya ML, jarinya membentuk-bentuk yang sangat aneh. Kakaknya kabur dengan cepat kemudian mengurungkan diri di kamar bawah tanah. Saat itu dari belakang terdengar suara misterius. Kakakmu sudah kami rusak, sekarang adalah giliran kamu. Saya kira karena terpengaruh kakaknya sehingga muncul hayalan, ia pun tidak banyak memikirkannya. Jadi dia pun menjaga kakaknya di depan kamarnya. Tanpa sengaja dia pun tertidur. Keesokan harinya tubuh yang kecil terbangun dari sofa. Dia seperti tahu ada yang salah. Kemudian dia mendekati meja dandan. Namun saat ia melihat dirinya di cermin dia sangat terkejut. Mukanya luka berat setengah dari wajah bengkak. Apa yang terjadi dengannya? Beth terus menangis di atas lantai. Tiba-tiba dia teringat kakak di dalam kamar. Dia kira dipukul oleh kakaknya. Tapi saat sampai di kamar, Beth melihat wajah kakaknya yang terluka lebih parah. Rupanya selama ini yang kurang waras itu adalah Beth sendiri. Saya jadi bingung. Film yang membagongkan. Fucek. Jadi gini penjelasannya. Sebenarnya mereka tidak berhasil keluar dari rumah ini. Sebelumnya ibunya juga tidak berhasil menyelamatkan mereka, tapi mati di tangan wanita berpakaian hitam. Semua ini karena dia tidak berani menghadapi kenyataan dan semua ini hanya hayalan Beth. Sangat membagongkan. Fucek. Tanpa menunggu Beth bersedih, wanita itu kembali dengan pria besar itu. Kakak segera menyembunyikan Beth dan mengingatkan jika dibawa ke lantai atas jangan bergerak dan jangan melawan. Hanya dengan cara ini agar tidak menderita, Beth bersembunyi di lemari. Namun walaupun dia bersembunyi mereka tetap berhasil menemukannya. Dia digambar lipstik dan dipasang bulu mata palsu, kemudian memberikan warna merah dan terakhir diberikan minum bir campur ciu. Wanita itu dengan puas melihat dandanannya. Dia kemudian membawa Beth di kamar yang penuh dengan boneka. Setelah menempatkan ia dalam posisi, wanita itu pun pergi keluar. Beth melihat di sekitar dia. Dari boneka di samping dia mengambil sesuatu. Dan saat itu juga pintu kamar terbuka lagi. Seorang pria besar tinggi 2 meter masuk ke kamar. Dia mengambil sebuah boneka. Saat itu Beth sangat ketakutan. Pria besar itu mulai memainkan bonekanya. Pria besar sudah belajar buruk, sudah berumur, masih suka membuka rok boneka. WKWKK. Tanpa sengaja ia menekan tombol boneka. Boneka mengeluarkan suara. Pria besar sangat marah. Dia menutup mulutnya, membengkokkan jarinya. Melihat boneka yang tidak menurut dia mengeluarkan las gas kemudian mulai membakar tangan boneka. Akhirnya Beth mengerti kenapa kakaknya menyuruhnya jangan bergerak. Saat sudah bosan memainkan boneka palsu, pria besar itu pun melihat ke arah Beth. Dia membuang boneka palsu itu kemudian menjatuhkan badan Beth ke atas lantai, kemudian mengangkatnya dengan satu tangan. Beth berusaha menahan nafasnya dan tidak berani bergerak. Tapi kali ini dia ketakutan sampai ngompol, seperti biasanya akan dicium terlebih dahulu. Boneka ini agak aneh, pria besar itu pun tersenyum gembira kemudian dia menggendong Beth. Tangannya mulai meraba-raba Beth, tanpa sengaja Beth bergerak. Kemudian dia pun ditampar melihat boneka ini tidak menurut. Pria besar itu mengeluarkan mainan las gas lagi. Saat hampir terkena api, Beth memberanikan diri. Dia mengambil barang tajam yang ia sembunyikan, kemudian menusuknya. Dia menusuk ke bau pria besar itu pun kesakitan. Kemudian dia memukul Beth dengan keras. Namun Beth tidak lemah, dia memukulnya dengan mesin ketik. Saat dia mau buka pintu terdengar suara dari luar, itu adalah wanita yang berpakaian hitam. Beth bergegas mengambil mesin ketik dan melemparkan keluar jendela. Setelah berhasil memancing wanita itu keluar, dengan perlahan-lahan dia pergi ke kamar bawah tanah dan menyelamatkan kakaknya. Akhirnya mereka keluar dari villa itu. Kakak beradik terus berlari hingga pagi hari. Akhirnya mereka berlari ke dekat jalan raya. Beruntungnya polisi menemukan mereka. Melihat mereka yang terluka, polisi segera meminta bantuan ambulan dan rekannya. Dia tidak mengetahui ada truk yang datang. Saat dia kembali untuk membantu kakak beradik itu terdengar 2 kali tembakan. Polisi itu tertembak, wanita pakaian hitam muncul di depan mereka. Sebelum polisi wanita mengeluarkan pistolnya, ia sudah ditembak oleh wanita hitam aneh itu.
kakak beradik yang tadinya berhasil kabur sekarang ditangkap lagi. Konsekuensi dari melarikan diri dapat kalian bayangkan, pria besar itu terus memukul Beth. Saat dia hampir mati, boneka di depannya mengeluarkan suara, sehingga pria besar itu pun melepaskan Beth. Beth segera ke kamar sebelah untuk menyelamatkan kakaknya. Ingin mengalahkan orang kejam harus lebih kejam darinya. Beth menggigit wanita itu dengan gila. Pria besar itu masuk dan ingin menyerang mereka, tapi pria besar itu ditembak 2 kali. Pria besar itu pun terjatuh. Polisi akhirnya menemukan mereka. Wanita itu masih ingin melawan tetapi berhasil ditembak polisi. Rambut palsunya terlepas. Rupanya wanita ini adalah lelaki. Akhirnya mimpi buruk ini berakhir. Mereka berdua kemudian dibawa oleh ambulan. Kemudian mereka melihat penampakan ibunya di depan jendela. Ibunya menunjuk ke arah mesin ketik, dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.